Kata Kanjeng Nabi adalah idza atar rajulu, apabila telah melakukan mendatangi ar-rajulu siapa seorang laki-laki ar-rajula kepada laki-laki yang lain, fahuma maka adapun keduanya zaniani adalah berzina keduanya, artinya homoseksual, homo. Berdereng laki, ada orang laki-laki senang dengan laki-laki, kemudian saling membangun cinta, membangun rasa, kemudian melakukan hubungan seksual, homo. Kalau perempuan bagaimana? Wa idza atatil mar'atul mar'ata fahuma zaniyani. Dan begitu juga perempuan senang kepada perempuan yang lain, kemudian mereka berdua berzina. Ya bahasa kita lesbian. Maka di negara kita ini dilarang, tidak boleh. Apa istilahnya itu? Gay itu ya. Gay. Tidak boleh. Ini yang dimaksud dengan al-fa'ilu wal maf'ulu bihi, pelaku dan objek. Cek bedereng bini ternyata abi ini ada perempuan kawin. Maka hati-hati. Penyakit ini begini ya. Tidak boleh kecak. Artinya tidak boleh kecak dengan sesuatu. Orang tuh terkadang memang dikasih naluri oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada laki-laki yang memang nalurinya perempuan loh. Jadi kelaminnya itu hanya sekedar kelamin laki-laki, tapi perasaannya memang perempuan. Nah, orang yang seperti ini bukan orang yang butuh untuk dicaci ternyata, tapi untuk diajak kepada jalan yang benar, untuk dibimbing dan dibina. Nah, kekurangan kita ini apa? Kekurangan kita sebagai orang yang tahu adalah kekurangan kita menjustifikasi orang lain dengan kesalahannya. Oh, dia homo, bencong kamu. Di neraka nanti tempatnya kamu. Jadi orang yang seperti ini yang kadang yang memang kata Kanjeng Nabi man ayyal muslimu, ya kan, barang siapa yang man ayya akhahul muslimah, barang siapa yang mencela mencaci kepada saudaranya yang sesama muslim, lam yamut hatta yaf'alahu, maka dia tidak akan pernah mati kecuali dia akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang memang dia menjelekkan atau sesuatu yang memang dia mengejek kepada orang lain. Ampo congoco, gay. Ampo congoco atau ngejek-ngejek orang lain, homo. Boleh jadi nanti kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita betulkan saja. Kita betulkan mereka, kita dekati dengan pendekatan yang baik. Tidakkah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang memang malaikat ini bersih dari dosa. Alladzina la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah, bahkan mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah. Tapi akan tetapi malaikat yang pernah kita dengar yang masyhur namanya malaikat Harut wa Marut, malaikat yang tidak pernah dititipkan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan ada kisahnya? Ada satu cerita bahwa malaikat Harut dan malaikat Marut ini pernah melihat tingkah laku manusia yang diejek oleh dua malaikat ini. Nah, ada manusia yang memang sering datang ke bar, sering datang ke tempat judi, sering datang ke tempat mabuk-mabukan. Kemudian di tempat itu manusia tadi melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, minum minuman keras, kemudian berzina, berjudi, dan tak jarang adanya pembunuhan. Lalu bagaimana respon malaikatnya Allah yang bernama Harut wa Marut? Mereka memberikan respon bagaimana? Bagaimana manusia ini diciptakan oleh Allah, diberi akal oleh Allah, minta terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, join dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi malah durhaka kepada Allah. Nah, malaikat dua ini yang tidak punya nafsu, yang tidak punya salah sama sekali, dititipkan oleh Allah, hanya sedikit nafsu saja di embun-embunnya. Nah, kemudian dua malaikat ini memang betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saat melihat seorang wanita yang cantik jelita datang ke sebuah tempat. Nah, ketika datang ini disentemi, apa disentemi itu? Enok kono. Apa enok kono itu? Diintip, dibuntuti dari belakang, diintai dari belakang. Maka ketika setelah diintai, nah malaikat ini punya ketertarikan, bilang malaikat satu kepada yang lainnya. Dia bilang, cantik juga perempuan ini. Bagaimana kalau kita kenalan? Boleh.
kan hanya sekedar kenalan. Akhirnya kenalan. Maka ketika kenalan di situ mereka duduk bersama orang-orang yang memang biasa untuk minum minuman keras, hingga akhirnya diajak untuk minum minuman. Mereka berpikir kan cuma minum minuman, tidak seberapalah dosanya. Artinya bisa taubat kepada Allah. Akhirnya minum minuman keras. Ketika sudah mabuk, terjadi perbuatan zina. Ketika zina, datang suaminya yang perempuan tadi, takut ketemu dengan suaminya. Akhirnya suaminya dan yang perempuan tadi dibunuh. 3 perbuatan jahat terjadi di dalam satu waktu. Gara-gara apa itu ternyata? Gara-gara mencela orang lain. Gara-gara mudah menghina orang lain. Artinya kita dengan orang lain ini kan sama. Artinya aib kita yang ditutup oleh Allah. Artinya terlalu caget. Apa caget itu ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ya? Mencela. Terlalu kecak lah tadi orang. Bahaya.